Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam kesempatan yang tidak dinyana-nyana, tidak terencana ya, spontanitas, panjenengan rawuh di pondok saya, di tempat saya, di gubuk saya, dan pada siang hari ini ternyata ini adik-adik ini adalah adik-adik dari perguruan tinggi IPMAPA, Institut Pesantren Miftahul Falah, Matoliul Falah yang ada di Purworejo Margoyo Sopadi ya, dan beliau ini ternyata sekarang baru KKN di Desa Talun Kayen Pati. Oke, kita perkenalan kita, salam penyemangat, salam S3 Serba Serbi Sugiarto. Oke, silakan dari adik-adik ya untuk memperkenalkan diri. Yang paling ujung adalah monggo, Mas. Siap. Terima kasih atas kesempatannya, ya. Sugi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balia Malkan. Ya. Bisa dipanggil Balia. Balia, oke. Malkan boleh juga, tapi jangan Muhammad. Oh, itu ya. Bersaing. Nah, saya asli kelahiran Kajen, Margoyo Sopadi. Sekarang saya aktif di organisasi IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Tapi kemarin kita baru pengkaderan PKD, ya, Pak ya. PKD di Ansor ya. Biar bisa melanjutkan jenjang organisasi kita ya. Di Nahdlatul Ulama. Ya. Biar bisa terus hikmah gitu ya, Pak ya. Gitu. Ganjaran asli dari Kajen. Itu. Perkenalan yang berikutnya sebelum nanti kita urai satu persatu. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Nama lengkap saya Rofiul Ulum. Ya. Panggilannya Ulum. Ulum ya. Lahiran saya dari asli Demak. Asli Demak. Ya. Saya sekarang ini kuliah di IPMAPA dan domisili di Mahed. Belakang kampus kan ada kayak pesantren. Ada pesantren juga ya. Pesantren. Oke, luar biasa ya. Panjenengan yang anak muda, saya ingat tuh. Saya itu KKN era pasca Lengsernya Soeharto itu. Tahun 99. 99 berarti sudah berapa itu? 23 tahun ya. Panjenengan baru mulai. Jadi umurmu kira-kira biar aku kacak 23 tahun. Jadi kalau mengundang saya Pak D pantas sih. Tapi enggak, saya pakai topi biar kelihatan muda itu. Oke, Mas Balia. Panjenengan sebelum masuk ke perguruan tinggi, tentunya panjenengan kan nun sewu, alumni dari pondok atau alumni dari MTS, monggo. Saya itu dari kecil di Matoliul Falah. Di Matoliul Falah. Ya. Setelah itu karena ada kendala di Matoliul Falah, setelah itu kendala apa iki? Kendala kan di Matoliul Falah ada hafalan. Nah, di situ gak ngapa. Kita asli nih, Rek. Oke, lanjut. Jadi dua sanawi itu saya dicatat oleh orang tua saya pindah ke Prima, perguruan Islam Al-Hikmah di Kajen juga. Kajen juga ya. Setelah itu sampai lulus di 2018, setelah itu melanjutkan di perguruan tinggi IPMAPA. IPMAPA itu ya, IPMAPA. Tentu memang masing-masing orang itu punya spesifikasi juga. Anak saya juga sama loh sekarang itu, aku nggak suka ini ya nggak apa-apa lah, kamu yang suka apa, saya gitu. Yang penting kamu menikmati hidup, itu yang penting menikmati. Kita tuas apa tapi setrengnya gitu. Gitu ya. Oh, jadi kita asli Pati ya? Asli Pati. TIY-nya sudah di Kajen? Di Kajen. Oh, keluarga besar di sana? Keluarga besar di Kajen. Oh gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang pun masih di Kajen. Ini kasihan loh, dari asli Demak ya. Demak. Dulu berarti jenengan sempat mondok berapa kali sebelum ke IPMAPA? Berapa tahun? Enggak pondok, dari langsung aliyah langsung ke perguruan tinggi IPMAPA. Oh gitu ya. Jadi lulus langsung. Tapi kan sebelumnya sempat ke pondok, Bro? Enggak, belum pernah merasakan. Hanya sekilas karena memang lingkungan pondok kalau di Kajen itu. Enggak mondok ya pondok gitu. Kan nggak mungkin lah Kajen, mondok di Kajen kan dapat juga itu, dekat itu ya. Oke. Selaku anak muda ya, anak muda panjenengan dari rumah terus ke kampus. Saya juga baru tahu loh kalau ada institut pesantren itu. Spesifikasinya ngambil jurusan apa sampean? Saya mengambil jurusan di PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab berarti pinter kira. Ya, enggak pinter. Gitu ya. Pendidikan Bahasa Arab ya. Ini sudah saya semester 8. 8 ya, sudah mau selesai lah. 4,5 tahun selesai itu. Sama juga satu angkatan. Ini saya semester 7.
Oh, adik kelas Jadi ini ya. kakak kelas saya. Oh gitu ya. Dulu pernah di ospek ya? Kalau ospeknya sama bareng. Oh, bareng malah. 2012. Iya. Oh. 2019 ya. Oh gitu ya, Iya. karena memang kondisi pandemi ya. Oh enggak, belum ya, belum Sebelumnya. Sebelumnya ya. Oke, jenengan selaku anak muda selama di kampus, ini kampus baru nanti kita bicara mengenai KKN. Kampus ada kesan-kesan atau ada apa yang mau disampaikan untuk rekan-rekan. Nah, ini kan yang jenengan kan mesti kan menjadi sorotan untuk anak-anak pondok loh. Ini menjadi acuan anak pondok, paling nggak seperti itu. Yang disampaikan terkait dengan perguruan di IPMA apa? Nggak apa-apa ini. Siap. Sampaikan. Terkait apa namanya perguruan tinggi Ya. Institut Pesantren Matul Falah kami Ya. itu di situ apa namanya nggak cuman berkuliah saja, kita di situ juga punya slogan ngaji yes kuliah oke. Ngaji yes kuliah oke. Karena ya ngaji ya kuliah lho, Rek. Iya. Ngaji tok yang juga. Besok makan pakai apa itu. Begitu ya? Iya. Ngaji yes. Prakteknya seperti apa itu? Slogan itu. Prakteknya di apa namanya setiap kita ketika berkuliah itu ada yang namanya 0 SKS. Di situ ada kayak pelatihan, enggak pelatihan sih, kayak mata kuliah untuk agama seperti fikih, terus NDSA. seperti NDSA, Ya. nilai dasar soleh akrom, itu di situ memuat tentang ikhlas, barokah dan seterusnya sampai 11. Diajari ikhlas ya? Betul. Keren, Rek. Karomah Tak juga. buktekno iki. Terus Nah, gitu. Nah, jadi dan juga di IPMAPA itu menyediakan pondok yang disebut Ma'had Mahed Jamiah. Jamaah. Ada pondok juga. Ada pondok juga. Iya, di situ juga Untuk ada. putra untuk putri juga ya. Iya, Oh. bisa Dan tentu terjangkau lah ya. terjangkau. Oh gitu. Ini bukan pesanan dari kampus ya, tapi spontan ya. Kita profesor secara spontan. Saya itu turut bangga kalau bumi kelahiran saya ternyata juga ada institut-institut perguruan tinggi itu saya bangga. Ya, saya senang gitu loh. Turut meskipun saya tidak di sana tapi ternyata Pati luar biasa perkembangannya kan gitu, kedepannya kan gitu. Mas, jenengan dari Demak kok kelayapan tekan kene iki apa Demak? Gak enak lah, kan tidak Semarang loh. Betul. Apa lah? Apa mungkin ada cem-ceman sini mungkin? Gitu. Saya dari dari Sanawi di desa sendiri, terus kan ketika ingin melanjutkan dulu mondok saja kan banyak guru-guru kami dari lulusan dari Kajen. Ya. Terus mengikut dengan Yai, manut Yai mohon. Oh, sam'an wa ta'atan itu ceritanya. Wes manut gitu ya. Nggih. Ya, luar biasa. Dan sekarang saya mau ke Kajen sebelum nanti saya akan mengulik mengenai fenomena Gus. Ini kan ramai loh. Fenomena Gus ya, ini agak berat ini. Tapi kita harus kritis loh. Memang kita harus kritis. Oke, ya, gitu. Jadi saya terkait KKN panjenengan ini sudah tahap akhir ya. Sebentar, selama kuliah di sana, apakah sudah ditemukan sesuai dengan harapannya? Saya sudah menemukan ini yang saya cari dari beberapa mata kuliah atau keilmuan di sana. Monggo. Saya dulu ya. Iya. Mas Ulum dulu ini. Saya ganteng saya. Ini saya ganteng. Nah, untuk apa namanya tujuan nggak muluk-muluk sih Ya. terkait apa namanya berkuliah pun saya itu dorongan dari orang tua. Ya. Jadi lebih ke mengalir saja. Terkait minat saya itu lebih ke organisasi di kampus walaupun nggak banyak organisasi yang saya nyam di kampus perguruan tinggi saya, tapi setidaknya itu membuat saya nyaman dan senang di kampus itu. Sudah menemukan lah. Oh, ini ternyata emang dunia saya itu. Panjenengan juga sama, Mas. Kalau saya ini maksudnya ingin kuliah itu kan saya kan aslinya kayak senang berkarakter agamis. Ya. Saya terus kuliah itu ya enggak agamis saja tapi dengan ilmu umum juga. Ya, pengalaman. Dan sejauh ini dengan sudah merasa plek ya. Pas itu loh. Andai kan waktu diputar. Ayo kayak gitu. Andai kan waktu itu diputar ya. Kira-kira kembali ke masa lampau. Saya pengen jadi anaknya Soekarno, jangan gitu juga. Maksudnya terkait dengan pendidikan. Dengan kira-kira mau ngambil sudah paskah dengan sekarang atau pengen mengambil yang lain gitu. Menurut saya sih kalau memutar waktu kembali malah saya malah merasa bingung karena sudah merasa enjoy, sudah pas lah
mencoba Oh. nyaman dengan keadaan saat ini. Oh gitu ya. Sayem udah wes mengalir aja lah. keturutan, kalau Jawa keturutan. Udah mengalir aja lah. Iya. Biasanya. Gimana, Rian? Kalau saya ya kan ini sudah merasakan, tapi kan pasti ada kekurangan ya, bisa di untuk apa, melengkapi lagi dari awal. Oh, mungkin ada sesuatu yang dengan rangka lebih komplit gitu loh. Remedi. Oh gitu ya. Tapi kan sudah pas dengan jurusan sekarang, cuman ada yang dikomiti gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, saya lanjut ke masalah KKN. KKN dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas? Kami KKN dari tanggal 1 Agustus 1 Agustus. 1 Agustus sampai Berarti pas 15 PKD itu belum KKN. belum KKN. Tapi kalau sudah ngeluyur sampai sana loh. Iya, Jadi kan survei. dilelah kan pas gitu loh. Oh. 29, 30, 31, tanggal satunya saya di sini. Oh gitu. Nah, jadi Penerjunan 1 Agustus. 1 Agustus kita Pas kita selesai itu. Nah, ya. pas kita selesai itu apa Saya namanya? curiga ini jangan-jangan karena 100.000 dapat 3 hari ngirim. Bisa juga loh. Itu lah. Dapat tempat tidur, dapat makan. Enggak gitu. Enggak lah, Oh, enggak lah. delalanya pas itu ya. Delalanya Oh, delala pas. Ah. Terus lanjut. Kalau kami sih di tema besar kita di KKN IPMAFA sekarang pemberdayaan. Pemberdayaan dan mempunyai 5 subtema lagi. Tema inti yaitu sosial, sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sama yang terakhir apa? Sosial agama. Sudah 5 tadi. Kesehatan. Kesehatan. Oh, ada kesehatan. Ada kesehatan Oh, juga. sosialnya sosial agama ya. Sosial Oh agama. gitu. Dari 5 item itu, apakah dikerjakan semua atau ada titik yang boleh mengambil satu spesifikasi yang lebih mendalam itu? Untuk 5 tema tersebut harus terlaksana semua. Semuanya ya? Terlaksana semua, tapi harus ada program unggulan. Oh, dari Nah, 5 gitu. itu salah Dari satu 5. harus ada unggulan. Betul. Unggulanmu apa, Rek? Unggulan saya itu kemarin kita melihat bahwasanya setelah observasi 1, 2 dan juga FGD dengan pemerintah desa, Ya. kita membuat program penanganan sampah dan bank sampah. Oh, bank sampah Iya, ya. bank sampah. Masalah klasik itu sejak Masalah dulu klasik. memang. Dan itu tidak akan ada habisnya. Betul. Panjang orang masih rokok ya. Sampah Masih tetap- minum. masih minum ya, masih makan gitu kan. Ya. Jadi kan kalau jadi kan apa titik yang menjadi unggulannya? Kalau dari kelompok kami saya di Sebentar. Unggulan ini per orang atau per kelompok? Per kelompok. Oh, enak ya. Kalau saya dipasrai menjadi ini sosial agama. Oh, sosial PC-nya agama. itu. Oh, Jawa. contohnya apa itu? Kegiatannya. Yang di masyarakat itu kayak ngaji bandungan, kayak ada tahlil Enak ya. masyarakat. Kan jurusan keseharian itu nggak lakoni ya pelakura gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang saya ingin modin online itu loh, maksud saya itu ada terobosan, ada nggak itu? Nggak ya, saudara jalan yang ada gitu ya. Oke, KKN clear sejauh ini nggak ada masalah ya dengan lingkungan, dengan nggak ada masalah. dengan Pak Kadesnya, dengan Alhamdulillah warga. kita sangat dekat Support sekali. ya, support ya. Sekali. Dan masyarakat juga tentu akan memberikan menerima manfaat dari kehadiran Betul. panjenengan ya di Talun. Terima kasih loh, saudara saya banyak di Talun itu. Oke. Mas Lukman kan Talun, Mas Muhammad Talun juga. Mas Muhammad Talun. Muhammad, ya, saya dari sana kemarin. Ya, itu ya. Dan delalai lah, ini delalai tadi ya, PKD ya, pendidikan, kepemimpinan, Pemimpinan dasar. Delalai kan ikut. Kemarin nggak ikut kenapa bro? Nggak tahu, tinggalan. Apa diajak? Oh gitu ya. Iya bro, ada manfaatnya nggak sih kemarin tuh? Ada manfaatnya sekali sih terkait Hmm. sudah dari pengkaderan kan dikasih tahu tentang ansor itu apa, Ya, terus peraturan dasarnya itu apa, Ya, tentang ya. administrasi dan lain-lain, dan juga ada tambahan tentang ubudiyahnya. Ya. Itu yang belum saya temukan di pengkaderan manapun, Yang apa itu? yang ada pelatihan sholatnya. Oh ya. Nah, ya, itu ya, ya. itu sangat Terkesan. Dan pasti salah kabeh deh. Aku ngerti iku. Oh, pasti salah kabeh. Wah, ngene iku salah, bar salah. Sama saya juga alhamdulillah. Nah, itu gimana? Di pengkaderan manapun lah, di mahasiswa, di pendidikan, ya. itu tuh belum Sampai terlaksana ke gitu, situ. belum sampai ke situ. Tapi di ansor pun yang notabene udah nikah, udah berkeluarga, tapi masih dikasih materi tersebut. Itu kan Iya.
sangat. Karena pertanyaan awal kita kan, ini kan lebih tahu lah. Iya. Cara kita kembali itu ya sholatmu itu. Kita aneh keliru. Ya, kurang jijik. itu. Misalnya seperti itu ya. Oke, ke kegiatan sudah ya. Mas, sekarang fenomena mengenai Gus ini sangat luar biasa. Nanti saya juga pengen mengulik dari panjenengan. Meskipun saya itu juga belajar beberapa literasi juga, dan saya juga berkumpul dengan Gus-Gus itu. Saya berkumpul dengan Gus. Saya itu juga nun sewu pernah di pondok juga. Saya pernah di Ki Ageng Giring itu nggak lama sih, 2 tahun waktu kuliah. Tahun 96 sampai 97,5 lah itu. Saya 2 tahun kurang. Terus saya lanjut ke Rabiak sebentar, terus ke Pandanaran juga itu. Nah, dengan adanya fenomena Gus, ya banyak loh. Banyak. Gus-Gus Jawa yang Timur. sempat ini kan, ya nun sewu, kita nggak usah sebut nama, tapi kan di Jombang ada, di Blitar ada, piye kan jadi ini piye dah. Di bawah anak muda harus bersuara ini, ya gimana terkait apa namanya? Gus sebenarnya sih, menurut saya pribadi, ya itu bukan karena dia anak kiai, bukan dia karena pulang dari pondok terus dipanggil Gus. Menurut saya itu Gus lebih ke apa namanya, ke akhlaknya, ke perilakunya. Jadi kalau dia emang berperilaku baik dan delalah apa namanya, keturunan dari kiai atau masyayikh, bolehlah dipanggil Gus. Kalau emang memaksakan dipanggil Gus, seharusnya tidak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh, gak usah memperlihatkan bahwasanya dia itu Gus, bahwasanya dia itu emang punya ilmu tinggi, gak usah. Jadi dari akhlak titik beratnya itu ya. Kalau panjenengan Mas? Ya hampir sama sih, tapi menurut saya itu ya kayak ini. Yang saya dengar di cerita-cerita itu ya. Kalau anaknya dia itu Gus gitu. Iya, harus punya ilmu yang tinggi, agama gitu. Ada standarisasi juga lah. Oke, nek menurut jenengan berdua perlu nggak sih sebenarnya Gus ini disematkan dengan ukuran tertentu atau dengan kriteria tertentu? Misalnya sudah melakukan ini, sudah lulus akhlak ini, itu perlu nggak sertifikasi Gus? Ini loh kira-kira. Ini yang sulit. Karena kemarin ada yang namanya sertifikasi ulama. Ini nanti menjadi kontroversi. Ya, kalau sertifikasi ulama terlalu lebar. Tapi kalau Gus ini, karena sekarang lumayan ngeri. Menjamur ya. Lumayan ngeri juga. Dan banyak masalah. Iya. Sementara terkait apa namanya, Gus sih emang ketika saya kecil di Kajen pun, ketika saya kecil, itu anak kiai-kiai itu dipanggil Mas. Dipanggilnya Mas, enggak Gus. Jadi Gus itu ketika saya masuk di Sanawi, itu baru apa namanya, fenomena Gus dipanggil Gus itu baru terdengar. Oh gitu. Abang pun dipanggil Gus juga? Enggak. Oh, belum sempat. Karena saya enggak ada Gusnya di nama. Nah, kan mending gaya anak jenenge bagus ya, betul. Otomatis itu. Nah, terus apa nama Habib itu dipanggil Habib. Oh, jadi gitu ya? Iya. Jadi malah justru anak-anak itu beda ya? Iya. Oh, jadi, baru setelah dewasa. Seperti Mas Muam, itu kan beliau anak kiai, tapi dipanggil Gus di Kajen. Nah, seperti itu fenomenanya di Kajen dulu. Jadi nggak ada kata Gus untuk ketika saya kecil. Tapi setelah dewasa, mungkin setelah berkiprah gitu ya. Betul. Saya pernah juga berbincang dengan banyak tokoh-tokoh lah dari Blitar, pernah saya dari ke Pare, kadang pernah. Memang Gus itu bahkan nun sewu, teman saya itu ada yang nama salah satu anak kiai besar, cuman memang bermasalah lah itu. Pernah bermasalah terus sampai guru toriko, saya ikut toriko, masuk Bandi Istibaiyah. Dia mengatakan haram hukumnya memanggil dia Gus. Kenapa? Sampai seperti itu kerasnya. Sampai diharamkan. Iya, karena Gus itu adalah bagusnya hati, itu tadi loh akhlak. Jadi hatinya bagus itu baru layak untuk Gus gitu loh. Nah itu waktu itu saya juga takut, wah kok sampai segitunya gitu. Monggo lah itu urusan para kiai gitu. Tapi dengan era sekarang saya tergelitik juga itu. Ini kan banyak orang yang nggak jelas ya, nggak jelas asal usule ya, asal nun saya loh, gowo kecu ya, jenggote rontok tua, langsung gagus, nyatanya malah rekar-rekaran, banyak penipuan ya, termasuk alat-alat peraga sulap untuk itu. Bagaimana menurut panjenengan itu?
Itu sih apa namanya? Menurut saya sih, aduh, udah kacau itu. Satu mencoreng citra Gus, Ya, nama Gus, dan juga apa namanya sudah mencemarkan nama Gus di kalangan orang-orang awam. Karena kan kalau kita apa namanya terkait Gus, nah panggilan Gus di orang-orang agamis mungkin di pondok pesantren sudah biasa lah, bisa menentukan ini Gus tenan apa enggak kan gitu. Tapi kalau orang-orang awam kan langsung wah Gus kok ngene iki ya? Jebule Gus ngene iki. Nah, itu loh yang bahaya. Kemarin ada Gus yang nggak jelas itu, tapi ada Gus juga yang kiai loh. Salah satu tokoh besar loh itu. Tapi ya kok sampai Nun Sewu ya. Nun Sewu saya juga sangat ikut prihatin ya dengan peristiwa bisa menimpa santriwati itu. Meskipun kan sekarang banyak proses. Ada juga gitu loh Mas. Itu juga sejak mulai kan ya wis Gus Mas ini. Nyatanya kok di tengah jalan kok bisa, itu faktor apa kira-kira ya? Itu faktor apa? Monggo Pak yang sudah mengenyam banyak kitab ini. Faktor apa itu kira-kira tuh kok sampai di tengah jalan yang aslinya mungkin lurus-lurus saja, tapi kok di tengah jalan bisa ini loh. Saya tuh heran saya. Langsung kalau masalah itu loh, itu kecuali kalau masalah kerjaan beda loh. Kerjaan wajar loh. Kerjaan dari sukses wah lancar tiba-tiba terjadi gelombang. Ini kan masalah itu kan masalah piye itu kan masalah keseharian. Gitu. Kumpul dengan santri keseharian loh. Atau malah saya pikir wah ini nanti terus pada takut loh. Anak ke pondok. Saya juga pikiran anak saya itu SMA kelas 1. Kemarin tak taruh di Al Azhar, sekarang tak pindah di Semarang itu. Saya juga aduh, piye ki anak itu gitu. Piye Mas? Jaringan. Udah harus kritis. Monggo silakan. Oke gitu ya. Itu mungkin perlu direnungkan lebih dalam. Materinya agak berat ini. Oke Mas. Ya, itu kita selesai ya. Oke, mudah-mudahan permasalahan menyangkut Gus dan fenomena yang ada sekarang bisa terselesaikan dengan baik lah dan ada solusi yang terbaik. Dan sebagai warga masyarakat tentunya kita juga itu prihatin ya, turut tidak terima juga loh kalau model-model pertemuan kayak gitu. Mudah-mudahan nanti biarlah aparat yang terkait yang segera bisa menyelesaikan dan mengambil sikap sesuai dengan porsi masing-masing. Gitu ya. Terus panjenengan setelah ini KKN sebentar lagi kan tentunya sudah sebentar lagi. Mau kemana sih Rek? Mau terus kawin apa mau pelalang buana dulu apa mau jadi sufi dulu? Oke, monggo. Ini setelah mengenyam jenjang kuliah mungkin kalau saya sih pengen lanjut lagi ke S2. S2 ya. Kepinginnya lanjut lagi ke S2 tapi melihat keadaan dulu. Keadaan apa sih? Keadaan pacar ngebet. Finansial. Finansial. Terkait apa namanya si dia. Nah, kan belum tahu terkait namanya situasi tersebut. Mungkin S2 kalau nggak sampai S2 sih mungkin hikmah dulu lah. Hikmah mungkin di madrasah atau mungkin di organisasi. Ya. Nek panjenengan, Mas. Saya ya kembali ke keluarga masyarakat. Terus kan saya pilihnya maka itu PGMI, guru MI. Untuk di keluarga ya misal ngajarin adik-adik yang di sekitar rumah. Dipraktekkan dari ilmu yang dapat. Jadi gini, saya saran. Saya pun baru menyelesaikan S2 baru berapa tahun ya, 2 tahunan saya baru. Ya, adik saya itu dulu kan lulus kuliah, minta kuliah, S2 di Aisyah itu, Siti Aisyah. Saya itu pada waktu itu juga saya nggak punya hak, saya kan kakak, komitmen sama bapak, ya memang kondisi mungkin orang tua kan dengan anak perempuan ya. Terus saya cuma nyeletuk Yo nek saran karena pro kontra, terus lah nek ngono ya ngono nanti coba ini kerja sambil kuliah. Nggak bisa Mas, karena ini menyangkut profesi dan lain sebagainya, nggak bisa disambi dan itu. Dan kayak gitu memang seperti itu yo. Saya juga ngasih kelolosan loh, ya wes bisa langsung atau bisa 1 tahun kerja dulu, saya juga gitu. Tapi setelah sekarang saya nyesel. Jadi kalau menurut saya ini menurut saya mana yang mahal dari sekolah atau kuliah lanjutan itu adalah keinginan. Manakala masih ini ketemu ya, mudah-mudahan Tuhan ini mungkin sudah menjadi kodratnya kita bertemu. Amin. Kalau memang masih punya keinginan, kerjakan dulu.
S2 kerjakan. Ini juga menimpa minyak saya juga. Ya, saya itu sebelum setelah lulus S2 itu harusnya sudah S3 loh. Ya, terima di Belanda. Beasiswa juga. Tapi karena lain suatu hal boboti saya mungkin ya, dan lain sebagainya, tunda. Sekarang malah semangatnya masih ada, tapi kepengennya wah tambah ngomongan macam-macam gitu loh. Itu terus sebenarnya juga keterima lagi nih di Brunei, terus setahun terlanjut California. Tapi maksud saya itu kalau tekad itu akan terbentur dengan kondisi-kondisi terus. Jadi jangan tatkala aku harus S2 kerjakan. Ini finansial ono dalan. Siap. Amin. Itu toh. Kalau kamu kerjakan. Kamu menunda berarti kamu menciptakan masalah untuk menghadang cita-citamu itu. Itu saran. Jadi menurut saya kerjakan. Enggak sempat nanti, males. S2 itu, S3 lain-lain itu harus keluarga, pikiran bayangan dulu. Terus awakmu saiki lah. Mikir kamu kuliah terus, Pak, aku apa itu sepeda. Bayangkan. Senyampang ada keinginan apalagi masuk kerja. Saran saya seperti itu. Ya, itu. Oke, untuk tindak lanjut sudah dan lain sebagainya. Untuk pengamalan ke masyarakat juga sudah. Ya, mungkin saya akan tarik. Ini adalah kita menjelang 77 tahun HUT RI ke-77 ya di tahun 2022 ini. Tentunya sebagai pemuda mungkin ada harapan atau ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Sebagai jenengan sebagai harapan, sebagai figur pelaku loh ini, jangan sebagai padungan anakku semangat ya enggak, saya gitu. Sama selaku ini pemuda yang pelaku utama sekarang. Tongkat estafet kepemimpinan tentu sudah mulai dari jenengan ini. Apa sebenarnya yang mau disampaikan atau mau dicapai atau dicanangkan? Oh, siap. Nah, terkait apa namanya? Terkait nasionalisme ya. Terkait nasionalisme mungkin ini untuk pesan untuk para santri, para apa namanya teman-teman yang mondok terkait nasionalismenya lebih ditingkatkan lagi. Biasanya kan apa namanya terkait kedisiplinan, pengenalan apa namanya pahlawan-pahlawan itu sebatas itu saja. Tapi sebenarnya para ulama-ulama juga ikut andil untuk memerdekakan Indonesia juga. Nah, itu patut diperlihatkan lagi, patut digaungkan lagi terkait nasionalismenya. Ya, nasionalisme titik beratnya. Kalau prakteknya, nah ini yang penting loh. Nasionalisme itu tadi jargon, tadi baru pandangannya, filosofinya. Prakteknya seperti apa kira-kira? Nah, terkait prakteknya, kalau melihat apa namanya, kita kan sudah ada Hari Santri terkait apa namanya memperingati berterima kasih lah, memperlihatkan nasionalisme kita terhadap Indonesia yang notabene para santri. Nah, ini untuk 17-an lebih dimeriahkan lagi, nggak sekedar lomba, tapi juga apa namanya mungkin ada istighosahan, mungkin ada terkait doa bersama, terkait para ulama masyayikh yang ikut serta dalam apa namanya mengembangkan dan memerdekakan Indonesia. Kan peran ulama sangat penting sekali di situ. Dan para ulama saat itu yang apa namanya yang berjuang itu notabene kan para santri juga sebelumnya. Dan para santri harusnya menyadari hal tersebut untuk apa namanya ubulwatun minal iman, untuk ulul amri. Nah, itu mereka harus menyadari hal tersebut lah. Oke. Mungkin dari panjenengan ada bagus sih. Mungkin ada sesuatu kayak ya. Jadi memang itu ya. Jadi memang harapan ke depan santri ini intinya jangan jangan malu, apalagi malu, jangan bingung menjadi santri. Karena sebenarnya ya kita ini dulu para pejuang juga Mbah Hasyim ya, beliau juga para santri yang sangat berperan untuk kedepannya. Sampai gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas rawuh panjenengan, atas bincang-bincang, dan semoga ini menjadi awal yang baik. Amin. Ya, dan ke depan bisa bermanfaat juga menjadi suri tauladan teman-teman kuliah yang lain ya. Nanti juga bisa menjadi percontohan ya untuk teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan dari panjenengan inilah awal dari segalanya untuk menuju Indonesia yang lebih
Kiblat kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup? Mungkin cukup lah ya. Cukup ya? Cukup. Sementara itu ya teman-teman, terima kasih Rang Panjenengan. Mohon maaf kalau yang spontan ini, tapi asik loh, anak muda harus gitu. Gak apa-apa anak muda. Anak muda mikirin ngopo. Kudu satset. Ya, harus satset ya. Nunggu apa lagi gitu loh, kesempatannya mesti ada. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita aturkan salam S3, Sedulur, Sugiarto, Sugiarto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.